puji Tuhan. Selamat pagi. Pagi selamat. Ya, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Semua orang pasti ingin rindu doanya dijawab. Hari ini judul firman Tuhan, rahasia doa yang dijawab. Mau doa kita dijawab? Semua mau, ya. Tapi harus ada kuncinya. Ada kuncinya. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kuncinya itu. Tapi juga kita harus tahu ada kunci-kunci yang lain. Kalau kita sudah mencari, tapi coba carinya tidak sampai ketemu. Nah ini, banyak orang cari, tapi belum ketemu. Suara kurang jelas ya. Tidak jelas no ya. Ya, Jelas sudah Bueno, jelas sekali. ya. Puji Tuhan. Kalau kita mencari, ada orang mencari itu hanya sekedar mencari, tidak ketemu ya sudah. Betul? Tapi kita mau cari, tahu rahasianya. Doa kita dijawab. Kuncinya apa? Yang pertama, percayalah. Percayalah. Nah, ini loh. Udah loh saudara sebetulnya percaya. Tapi untuk dilakukan tidak gampang. Percayalah. Markus 11 ayat 24 mengatakan, Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, Tuhan berkata kepada kita, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini kunci yang pertama, percaya. Satu kesaksian yang saya alami, ayat ini tentang percayalah. Kalau saya minta rumah itu minta terus. Tuhan berikan aku rumah. Tapi saya belum percaya. Saya bilang saya sudah percaya Tuhan pasti beri. Nah, kalau percaya sekarang ubah perkataan doamu. Katakan terima kasih Tuhan. Aku sudah dapat rumah. Terima kasih Tuhan, aku sudah dapat rumah. Terima kasih Tuhan, suamiku sudah jadi baik. Loh, kalau kita terima kasih, berarti kita sudah terima enggak? Ini loh percaya. Percaya itu kita harus percaya. Walaupun apapun belum nampak, kita harus percaya. Karena iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Seringkali orang berdoa, maaf saudara, untuk anaknya, supaya dijawab doanya.
untuk apa keperluan macam-macam lah. Saudara, kalau kita percaya ya kita katakan terima kasih. Contoh lagi, kalau saudara sebagai orang tua minta anak saudara minta ini mau sekolah, minta sepatu, minta tas, saudara belum punya uang, belum punya kesempatan untuk belikan anak saudara sepatu, tas, dan yang baru alat-alat tulis. Saudara pasti berjanji kan? Nanti kalau mama punya waktu, mama punya uang, apa punya uang, saya pasti belikan. Tapi anak ini percaya. Papanya, orang tuanya, mamanya pasti membelikan keperluannya. Belum dibeli, bangun pagi-pagi. Terima kasih ya Pak, terima kasih ya Ma. Saya sudah terima tasnya, sudah terima sepatu baru, sepeda baru. Tiap pagi mama anak ini terus katakan terima kasih. Lama-lama orang tuanya merasa jengkel atau sukacita. Seperti kalau kita sungguh-sungguh terima kasih. Ini percaya. Saudara, doa itu sebetulnya sepele. Bagi Tuhan sepele ya. Tapi bagi kita ini besar kalau dijawab doanya. Sungguh-sungguh terima kasih sama. Nah ini doa percaya. Itu kunci yang pertama, percaya. Soal kalau percaya ya harus katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku sudah menerima berkat Allah melimpah. Jawaban doa, terima kasih Tuhan. Ini kunci yang pertama. Kunci yang kedua, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berdoa. Doanya ya cuma ngucap no terima kasih Tuhan. Dan kita harus berdoa. Doanya harus pakai nama Tuhan Yesus. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kita berdoa dengan Roh Kudus. Ini loh, berdoa itu kita pakai nama Tuhan Yesus. Kita juga berdoa di dalam Roh. Kalau berdoa pakai nama Pak Yongki, enggak kira dijawab. Yang jawab Pak Yongki, kalau Pak Yongki bisa. Kalau enggak bisa, ya enggak dijawab. Berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya jawaban doa itu Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu membantu kita. Sehingga doa kita sampai di hadapan Bapa. Kita buka Yohanes, ini berdasarkan firman. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Jadi kita harus tahu kuncinya. Yang pertama tadi apa? Mencari kerajaan Allah. Ya, mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari. Setelah cari,
kerajaan Allah, sampai ketemu kerajaan Allah, baru kita sungguh-sungguh percaya. Jangan percaya cuma di bibir, tapi percaya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kamu sudah menerimanya, maka hal itu diberikan kepada. Dan yang ketiga, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa di dalam dengan Roh Kudus, bersama dengan Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus, semua punya Roh Kudus enggak? Punya. Karena orang yang percaya, tidak tahukah kamu bahwa Roh Allah ada dalam kita? Tidak tahukah kamu adalah bait Allah? Dan Roh Allah itu tinggal dalam kita. Amin. Inilah. Kalau kita mengerti, kita melakukan, pasti kita akan melakukan. Kita buka Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Siapa yang berjanji? Yesus, asal kita minta dalam nama Yesus. Jadi pada alamat yang tepat kita mintanya, kita berdoanya kepada Bapa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berjanji akan melakukannya. Bahkan dikatakan di dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Berdoa dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh. Rohnya huruf besar ya, berarti Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri untuk kita bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Berdoa untuk kita loh, Roh itu. Kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, hidup kita juga harus kudus. Hidup kudus, Roh Kudus ada dalam hidup kita karena kita tahu. Tidak tahukah kamu bahwa Roh Allah tinggal dalam kita? Tidak tahukah kamu adalah bait Allah? Ini kita harus hidup kudus. Jadi kita harus berdoa tadi. Yang ketiga apa? Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa
bersama Roh Kudus. Tapi kita yang keempat harus bersatu. Bersatulah suami istri harus bersatu, sepakat. Contohnya sepakat minta mobil. Nah, contoh ini contoh. Bersatu, hatinya bersatu, sepakat. Nah, warnanya apa? Satunya mau merah, satunya mau putih. Ya enggak dijawab. Itu salah satu contoh. Bersatu, suami istri harus bersatu bersama anak-anaknya. Mau pingin mobil, itu contoh. Mau pingin rumah, ya harus bersatu, sepakat. Rumahnya, kamarnya berapa? Mau kamar berapa? Mau di daerah mana? Ini. Yang keempat, kita harus bersatu. Bersatulah. Sepakatlah. Matius 8 ayat 19-20 dikatakan, Matius 18 ayat 19 sampai 20 mengatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau kita sepakat, minta apapun juga. Minta surga ya dikasih loh. Saudara ini dikasih surga. Percaya. Nanti kita sudah mendapat hidup kekal, mendapat surga. Tapi kalau kita minta apapun di dunia ini, sepakat. Ini janji Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman itu hidup. Firman itu dahsyat. Firman itu Allah sendiri. Kalau kita percaya. Jadi, saudara. Tadi apa kunci yang pertama? Carilah kerajaan. Carilah. Carilah. Setelah cari, ketemu kerajaan Allah. Yang kedua, percayalah. Setelah percaya, kita tadi apa? Berdoalah. Betul? Berdoa di dalam nama Bapa, nama Tuhan Yesus, dan di dalam Roh Kudus. Ini. Dan yang keempat, tadi apa? Sepakat. Bersatulah. Sepakatlah. Carilah, percayalah, berdoalah, bersatulah. Kalau bersatu harus sepakat. Orang bisa ngomong bersatu. Tapi belum tentu hatinya sepakat. Kita belajar. Gak gampang memang. Tapi inilah yang harus kita lakukan. Kita belajar rendah hati dengan suami, dengan anak, sepakat. Itu
membutuhkan apa? Kerendahan hati. Ya, mungkin kita maunya mobilnya warnanya putih. Suami kita maunya merah. Harus kita mematikan daging kita. Ya sudah, merah ya merah. Pokoknya di Tuhan, terima kasih buat mobil yang merah. Itu kadang-kadang di hati tidak pas sebetulnya. Tapi kalau belum sepakat betul-betul dengan tulus, Tuhan ya tidak akan jawab. Nangkep ya? Sepakat itu memang dibutuhkan dua hati menjadi satu. Tiga hati menjadi satu. Sepakat bersatu. Mari kita belajar. Saya belajar sepakat dengan suami. Pasti dijawab. Apalagi kita berdoa untuk anak-anak kita. Kita sepakat. Saya masih ingat. Kita ini dulu, maaf saudara, Pak Lukas kan sering kali katakan, kita mengalami hal yang paling sulit di dalam hidup, yaitu setelah kita melayani Tuhan, Pak Enok melayani Tuhan, meninggalkan semua pekerjaannya, kita mengalami ya dalam keadaan minim segala-galanya. Saat di keadaan-keadaan minim itu, ya istilahnya melarat, miskin. Kita berdoa bergandengan tangan sepakat. Saya masih ingat, kami tinggal dari Arjuno pindah ke Petemon. Kami sepakat bersama, kita waktu itu masih anak dua, si Lydia masih kecil. Kita sepakat, Lili juga masih kecil. Kita sepakat, Samuel, Lukas, Pak Enok dengan saya, sepakat bergandengan tangan. Kita sepakat, Tuhan ubah hidup kami. Supaya namamu dipermuliakan. Ubah hidup kami sesuai kehendak-Mu. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami sepakat, Tuhan, buka tingkap-tingkap langit. Tuhan berkati kami menjadi hamba Tuhan yang diberkati, menjadi melayani Tuhan. Tuhan memberkati supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu betul, saudara. Kalau hidup melarat terus, pasti jadi bahan ejekan, bahan olokan. Ya enggak enak juga dalam hidup melarat itu. Kami sepakat. Tahu-tahu Tuhan buka jalan. Kita dibawa ke Jombang. Setelah dibawa ke Jombang, kita taat. Nah, ini. Belajar taat. Dan yang kelima, taatlah. Orang taat itu memang enggak gampang. Taat pada firman. Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 7.
Jikalau kamu tinggal, Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tinggallah dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja, kamu akan menerimanya. Bahkan dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 jelas mengatakan, 1 Yohanes 3 ayat 22, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya darinya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Betul, saudara. Setelah kita taat, apa yang terjadi? Atau kita diminta untuk, Tuhan diminta untuk pindah ke Jombang. Karena Pak Enok dengar suara waktu cari Samuel, kamu akan kutaruh di Jombang. Atau ada, Tuhan buka jalan. Atau ada seorang keluarga minta kita untuk melayani di Jombang. Setelah itu Tuhan buka jalan. Samuel diminta untuk melayani di Balikpapan setelah dia menikah. Lukas juga. Saya tidak pernah nyangka Lukas bisa ke Amerika. Waktu itu dia melayani di Makassar. Itu cara Tuhan. Jadi kalau kita minta, doa kita mau dijawab, harus belajar sepakat. Minta kehidupan kita ini diatur sama Tuhan. Dengan taat melakukan firman. Jelas 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita berolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara mau berkenan? Carilah kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya ditambahkan kepada. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kuncinya apa? Carilah, percayalah, berdoalah, bersatulah, taatilah. Bersatulah itu sepakat, taatilah. Tuhan memberkati. Iya, baik Bu Eno. Doanya dijawab. Ya, terima kasih Bu Eno. Sekarang tolong berdoa buat kami semua sehingga doa-doa kami ini semua dijawab. Silakan Bu Eno. Ya, tapi kita berdoa kepada Tuhan, bukan doa saya yang siap Bu Eno. Silakan Bu Eno. Kita harus sepakat. Bethany New York ini diberkati. Saya masih ingat dulu awal-awal di New York kita doa, kalau saya datang doa pagi di meja itu ya. Ingat. Kepingin apa? Pingin dapat gereja sendiri. Betul. Loh, Tuhan ini tahu ingatkan saya. Sama Bu Yung Yung pagi-pagi datang. Terus doa bersama di meja itu. Masih ingat?
Masih ingat Pak Yongki, Bu Yongki? Dijawab enggak? Ingat, Ya, itu Bu Yongki. Sekarang percaya, terima kasih Tuhan, kita dapat gereja yang baru. Punya gereja sendiri. Lo jangan ngomong, duitnya siapa? Mana bisa? Percaya. Lukas saya dikasih gereja. Samuel dikasih gereja. Pak Yongki, Bu Yongki, Bethany, BMC, New York pasti dikasih gereja. Asal kita sudah percaya. Jadi caranya kita harus katakan, terima kasih Tuhan. BMC New York sudah memiliki gedung gereja sendiri. Ini loh. Sepakat? Sepakat? Loh, rasanya kan enggak yakin. Duit isopo. Betul enggak? Tuhan itu bisa buka 3 langit kok. Ayo kita doa sepakat. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan. BMC New York. Kalau Tuhan dengar doa Bu Yung Yung, minta anaknya datang. Dia kepingin doanya dijawab. Hari ini kami melihat iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami minta dalam nama Yesus. Tuhan sudah memberikan rumah untuk Pak Yongki, Bu Yongki. Milik sendiri. Saya percaya. Kami percaya. Tuhan bisa memberikan gedung gereja di New York BMC. New York. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus kirim malaikat. Memberkati Bethany. BMC. New York. Kita percaya, kita katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan gedung gereja sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya.